Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, yes. Oke, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Minta tolong ketua kelas Zakaria untuk dipimpin berdoa. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk kembali keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Zaka. Oke, sekarang coba cek kanan kiri teman kalian. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir Hadir semua. semua, Bu. Oke, alhamdulillah berarti pembelajaran kita pada hari ini lengkap ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin membahas sekilas materi pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak melingkar beraturan, tentang konsep dasar GMB. Ada yang masih ingat gerak melingkar beraturan itu apa? Coba pelajar ya. Seingat saya itu gerak benda dengan lintasan berbentuk ringan. Oke, tepat sekali ya. Jadi GMB itu gerak suatu benda yang bergerak pada lintasan berbentuk lingkaran dengan kelajuan yang tetap, ya, konstan. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas dua besaran yang berkaitan dengan gerak melingkar beraturan. Dua besaran itu apa saja sih? Maka dari itu, mari kita tonton video ini bersama ya. Coba perhatikan bersama ya. Anak-anak, coba perhatikan beberapa fenomena berikut ini dengan saksama. Sekilas tampak sama-sama berputar. Tetapi, benarkah semuanya memiliki kecepatan putar yang sama? Oke, nah dari video tadi, benda apa saja yang kalian lihat? Coba ada yang mau jawab? Ya, Safi dulu. Ya, Safi, Rania, terus Intan ya. Oke, lihat, Safi dulu. Ya, kipas, Rania. Ini ban sepeda itu. Ya, benar sepeda. Ya, terus Intan. Janganlah. Ya, benar ya. Jadi di video tadi ada 3 gambar, ada kipas, roda, dan jangkala. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, dari ketiga benda itu, benda mana yang berputar lebih cepat? Kipas, benar ya. Nah, tapi dalam fisika kita tidak hanya bisa menentukan benda itu bergerak lebih cepat atau bergerak lebih lambat hanya dengan melihat video saja ya. Jadi nanti kita akan membuktikan. Membuktikannya kita harus mengetahui dua besaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Dua besaran itu apa aja sih? Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai dua besaran tentang frekuensi dan periode pada gerak melingkar beraturan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik mampu menentukan nilai frekuensi dan periode suatu benda yang bergerak melingkar berdasarkan jumlah putaran dan waktu yang diketahui dengan tepat. Adapun alur pembelajaran kita pada hari ini dari tujuan yang sudah disampaikan yaitu tentunya nanti kalian akan memahami konsep dasar mengenai frekuensi dan periode. Lalu nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Lalu nanti kita akan membahas, diskusi dan menyimpulkan bersama. Baik anak-anak, jadi untuk memahami suatu benda itu berputar lebih cepat atau lebih lambat, kita perlu memahami dua besaran yang berkaitan dengan gerak melingkar, yaitu ada frekuensi dan periode. Kita akan membahas frekuensi terlebih dahulu. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan suatu benda dalam setiap satuan waktu. Nah, di sini ada persamaan F sama dengan N per T, yang mana F sendiri itu frekuensi dengan satuan hertz dan N itu banyaknya putaran, sedangkan T itu waktu yang diperlukan untuk satu putar. Nah, di sini juga selanjutnya ada periode. Periode sendiri itu waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu kali putaran penuh dengan persamaan T sama dengan T per N dengan keterangan T itu periode
T waktu, N dan jumlah putaran. Nah, untuk periode ini juga bisa menggunakan rumus T sama dengan 1/F, yang mana kita bisa menggunakan rumus tersebut jika kita sudah mengetahui frekuensinya. Jadi, kita bisa menggunakan rumus T sama dengan 1/F. Nah, coba kalian lihat dari frekuensi dan periode, apakah ada hubungan dari dua besaran ini? Coba yang bisa jawab? Ya, coba Asrafi. Hubungannya itu berbanding terbalik. Ya, benar ya. Jadi berbanding terbalik. Nah, di sini kan bisa dilihat frekuensi itu banyaknya putaran, sedangkan periode itu waktu yang diperlukan. Jadi benar ya kata Asrafi bahwa frekuensi dan periode itu mempunyai hubungan yang berbanding terbalik. Semakin besar frekuensinya, maka periodenya semakin kecil. Dan begitupun sebaliknya, semakin kecil frekuensinya, maka periodenya juga semakin besar. Oke, benar ya? Oke, nah sekarang untuk lebih memahami konsep frekuensi dan periode, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Dan Ibu ingin kalian membentuk 3 kelompok ya, dengan masing-masing kelompok 5. Oke, nah Ibu di sini akan menjelaskan sebentar ya. Jadi di LKPD ini ada barcode yang bisa kalian scan, lalu nanti kalian tonton dan amati, lalu kerjakan sesuai arahan di LKPD-nya ya. Dan ini tiap kelompok nanti mendapatkan fenomena yang berbeda-beda. Oke ya, Ibu bagi. Frekuensi mana yang paling besar antara 3 objek ini? Kipas. Ada yang tahu kenapa kipas frekuensinya lebih besar? Coba dari kelompok 1 yang mengerjakan kipas. Karena dalam tadi kan di LKPD ada 7 titik, itu putarannya 10 Bu. Jadi 10 bagi 7 1,4. Oke, jadi dari pengamatan kipas itu berputar lebih banyak ya. Jadi periodenya juga semakin kecil. Jadi kan kalau kipas berputar semakin banyak putarannya, kecepatannya juga akan cepat. Oke, nah dari penjelasan tadi, setelah kalian mengamati fenomena-fenomena, adakah yang ingin ditanyakan dari kalian? Kalian sudah paham ya? Nah, kalau gitu pembelajaran kita cukup sampai hari ini, tapi Ibu ingin bertanya dulu nih ke kalian, karena kan kalian nggak ada yang tanya, jadi Ibu yang akan bertanya. Oke, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Coba siapa ya? Eva. Yang saya simpulkan hubungan dari frekuensi dan periodenya berbanding terbalik Bu. Oke, jadi frekuensi dan periode itu memiliki hubungan berbanding terbalik, yang mana semakin besar frekuensi maka periodenya semakin kecil. Nah, pada video awal tadi sudah terbukti belum bahwa kipas yang memiliki putaran lebih cepat? Sudah. Ibu ingin kalian mengerjakan PR di rumah, nanti kalian mencari fenomena-fenomena lain yang berkaitan dengan dua besaran yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang frekuensi dan periode. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih antusiasnya dan semangat belajar kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa mudah-mudahan. Terima kasih Zakaria. Terima kasih juga teman-teman yang lain. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.